Selamat malam semuanya teman-teman, teman-teman dari luar Pekalongan yang alhamdulillah bersyukur malam hari ini bisa kumpul bareng-bareng di sini di Telaga Rawa, Desa Telaga Pakis, Kecamatan Gunung Priaro, Kabupaten Pekalongan. Terima kasih untuk Pak Reza yang sudah berikan kepercayaan kepada kita, kepada saya, Mas Angga dan Mas Akbar untuk bisa nemenin teman-teman. Wah, ini kesempatan luar biasa, kesempatan langka. Nemenin teman-teman dari Medan, dari mana lagi? Sulawesi, Kendari, Riau, Tomohon, ya, Manado, Pariaman, Padang, Kalimantan. Biasanya kita tahunya cuma rumah makan Padang. Ini ketemu orang Padang. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Malam hari ini, malam hari ini alhamdulillah kita juga sudah bareng ada Mas Abdullah yang bergerak di desa Telaga Pakis ini bareng sama teman-teman yang menghidupkan wisata di sini, menghidupkan banyak sudah bikin produk. Ada gula semut ya, Mas, ada gula semut. Nanti mungkin bisa cerita kebudayaan teman-teman muda di sini bagaimana, bahkan sudah mewakili Kabupaten Pekalongan ya, dengan kemarin ke Jakarta juga beberapa kali ya, mewakili dari Dinas Pariwisata. Dan juga di tengah-tengah kita sudah ada Kang Yudia yang spesial datang dari Bandung ya. Nanti bisa tanya-tanya, bisa ngobrol, sharing-sharing bareng beliau berdua. Nah, mungkin untuk menyingkat acara, untuk sambil perkenalan, Pak Reza mungkin bisa sedikit membuka dulu nih, bisa ngasih sedikit pengantar. Apa sih kegiatan teman-teman di Pekalongan? Sudah sejauh mana? Sebenarnya ngapain sih mereka dikirim jauh-jauh ke sini? Dikirim apa pengen ikut sendiri ya, Man? Terpilih ya. Terpilih ya. You are the choice. Oke, terpilih ya. Terpilih untuk Pekalongan. Ya, alhamdulillah bisa terpilih. Nanti mudah-mudahan ada hasil yang baik ya yang dibawa ke sana. Tapi kita juga harus ditinggalin yang baik-baik ya. Pesan dingin. Ya. Kita juga bisa belajar nanti. Singkat waktu monggo Pak Reza untuk bisa sedikit dikasih pengantar dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan terlebih dahulu, mungkin ada yang belum kenal ya dengan saya. Tapi kalian sudah kenal semua. Saya pegang tapi nggak bunyi. Oh, ini bunyi ya. Beneran tadi juga. Oh, gini aja kedengeran ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Maulana. Saya dosen STEM Media Pratama Kota Pekalongan, dan kebetulan alhamdulillah juga sebagai dosen pembimbing lapangan istilahnya ya di kegiatan Modul Nusantara. Salah satu program di kegiatan PMMDN yang namanya Modul Nusantara, dan yang mengansani, nah kalau bahasa Jawa sama Indonesia ya, mendampingi teman-teman dari luar Jawa khususnya ya, di Pekalongan. Nah, kegiatan ini sebenarnya untuk apa sih? Jadi kegiatan ini salah satunya adalah supaya teman-teman semua ini mengenal kebudayaan dari daerah di mana mereka itu akan berkunjung, mengenal tentang kebinekaan yang ada di tempat ini, Pekalongan dan sekitarnya, kemudian local wisdomnya, kemudian juga toleransi yang ada di antara kita semua yang ada di sini, dan saling mengenal intinya. Banyak sebenarnya untuk mahasiswa sendiri, total ada sekitar 11 ribuan kalau tidak salah, itu disebar di seluruh penjuru Nusantara. Jadi kebetulan teman-teman yang ada di sini seharusnya ada 10 nih, ya. Mas semuanya, jadi jangan bapak aja ya di sini ya, mas aja semuanya, mas gitu ya. Sebenarnya ada 10 orang, cuman kebetulan yang bisa ke Kota Pekalongan ini
hanya 9 karena yang satunya ada suatu kendala, akhirnya nggak bisa ke sini. Kebetulan dia di NTT, di Kupang ya, di Kupang. Nah mungkin bisa saya kenalkan juga satu-satu, ini teman-teman dari ya luar Jawa. Ini ada yang, nah itu namanya panggilannya Zeze dari Universitas Haluleo dari Sulawesi Tenggara. Ya benar ya sih ya. Oke, kotanya Kendari gitu ya. Sebelahnya juga panggilannya Neta, sama dari Universitas Haluleo juga dari Kendari. Kemudian sebelahnya lagi yang pakai sarung sama topi apa itu ya, Fox ya, beruang, cicak ya, ada cicak. Namanya panggilannya akrabnya Putri. Dia dari Riau, dia dari Pariaman ya. Oh combo ya, paket combo, paket combo. Jadi dari Riau, kuliah di STIMIK Amik Riau. Kemudian sebelahnya lagi ada Liza yang pakai kacamata, aslinya dari Padang tapi kuliahnya di Unima, Universitas Negeri Manado, jadi di Sulawesi Utara gitu ya, paling atas ya. Dia juga bolang ya bahasanya itu ya. Jadi dari Sumatera ke Sulawesi gitu ya. Kemudian sebelahnya lagi ada Tari ya. Tari ini dari STIMIK Amik Riau, juga dari Riau. Sebelahnya ada namanya apa sih Pak? Tiwi ya. Ada Tiwi dari STIMIK Amik Riau juga ya, bermukim sini di mana? Di Riau ya. Pekanbaru Riau. Kemudian sebelahnya ada Mas Boy kata Bilo ya, ada Boy. Ini juga sama kayak Liza, sebenarnya dia dari Sumatera Utara, dari daerah Danau Toba sebenarnya. Tapi kuliahnya di Unima, Universitas Manado, di pojok ya atas ya, dari Sulawesi. Kemudian sebelah saya di sini ada Vilo. Kalau Vilo ini dari Manado juga, Universitas Negeri Manado, asli Minahasa. Ya benar ya, Vilo ya. Ya, jadi kuliahnya sama nih bertiga. Kemudian sebelah kiri saya ada Zakri. Ya, panggilan akrabnya Zakri ini dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ya, betul ya, Pasir ya, di Samarinda. Jadi itu kalau saya asli Batang sebenarnya, tapi udah sering di Pekalongan karena istri juga orang Pekalongan asli. Dan kemudian sebelahnya Mas Akbar, kalau nggak perlu saya kenalkan. Jadi ini ya Mas Kang ya, jadi teman-teman dari beberapa daerah tempat ke Pekalongan itu untuk belajar, sebenarnya belajar ya sambil berwisata juga dan belajar untuk mengenal kota Pekalongan dan sekitarnya. Jadi supaya dia nggak seperti dari kakak dalam tempurung aja di daerahnya masing-masing, tapi dia juga bisa mengenal Indonesia secara lebih luas. Nah, salah satunya di program PMMDN dan terkhusus namanya Modul Nusantara. Modul Nusantara itu sebuah mata kuliah yang dikemas untuk mereka bisa belajar kebudayaan, kebinekaan, toleransi di daerah di mana mereka itu dikirim. Kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, salah satu kegiatannya itu ada banyak namanya kalau di istilahnya di modul kayak gitu kan. Itu ada kebinekaan, refleksi, inspirasi, dan juga ada namanya kontribusi sosial. Nah, kebetulan teman-teman di Petung Kriyono ini melaksanakan kegiatan tiga sebenarnya, 2 kebinekaan, 1 inspirasi ya. Mungkin nanti bisa menggali juga dari Kang Yudi maupun dari nanti Mas Abdullah ya, untuk bisa sharing sama teman-teman semua yang ada di sini biar bisa ya belajar ilmu dari Kang Gi dan Mas Abdullah, khususnya di sini yang sebagai mungkin yang akan menyampaikan sebagai sumber pengetahuan atau ya nanti bisa share ilmunya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Sebagai tambahan, mereka sebenarnya harusnya dari sini itu bulan September karena ada PPKM ya. PPKM atau PKKM? PPKM akhirnya dulu mereka itu daring. Setiap kali kita Zoom meeting, Pak pingin luring kayak gitu. Ya alhamdulillah. Ya jadi teman-teman
bisa luring di sini dari bulan November kemarin. Ada 2 kloter sebenarnya Pak, ada dari tanggal 10 sama yang tanggal berapa? 15 ya? Ada berapa? 4 orang 14 Pak. 19 ya? Ah, 19. Jadi nanti pulang mereka Januari, jadi efektif waktu di sini itu sekitar 2 bulan. Nah, ini sudah sebulan lebih. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Mas Rizky, saya kembalikan. Oh ini begini. Oh ini lagi. Mas buat omongan. Oh iya gitu. Bunyi lagi. Terima kasih Pak Reza. Iya, itu tadi sedikit perkenalan singkat yang sudah diceritakan sama Pak Reza. Nah, nanti kita juga mau pengen tahu nih cerita dari Mas Abdullah, karena sebenarnya kemarin kita pengen ngobrol-ngobrol sama tim Sorawa, cuman Sorawa kan nggak stay di sini, mereka kan dari teman-teman UGM kan di Jogja. Nah, nanti bisa diceritakan sama Mas Abdullah, mungkin Mas Abdullah yang lebih rinci nanti, karena Mas Abdullah asli orang sini. Mas Abdullah tahu nih, Petung Kriyono ini sebelumnya belum lama jadi tempat destinasi wisata yang seperti ini, kurang lebih 10 tahunan belakang ini ya. 10 tahun ke belakang ini baru viral, baru rame, dan potensinya baru tergali. Mungkin nanti Mas Abdullah bisa cerita sebenarnya di sini punya potensi apa aja yang barangkali nanti kita bisa belajar bareng, sharing bareng, bisa dibawa pulang ke tempat masing-masing, dan Mas Abdullah juga nanti bisa dapat sesuatu hal yang baru. Sebenarnya peluang ekspor itu bagus sekali. Jadi saya juga sudah pernah istilahnya pinjam bendera masih Cilacap. Jadi saya ikut, walaupun 1 bulan saya hanya suplai kisaran di maksimal di 50 kilo, itu saya dulu pernah ikut di ekspornya. Tapi kendalanya sekarang aren orang apa ya, generasinya untuk ambil niranya itu yang pertama tidak ada. Kedua, orang-orang sekarang lebih memilih daripada itu istilahnya kita ambil nira atau kolang kaling, lebih baik dijual, ditebang untuk apa namanya, untuk diambil sarinya semacam itu. Jadi saya sendiri juga merasa kalau untuk gula semut itu, bahkan saya cari air niranya juga sampai di daerah Bandar Batang gitu. Karena memang untuk mengandalkan di Petung Kriyono sendiri belum mampu. Dan kemarin-kemarin juga banyak tawaran dari teman-teman Jakarta itu, cuman ya memang kapasitasnya ini yang saya kurang yakin artinya kalau hanya mengandalkan di Petung Kriyono. Karena di beberapa kota teman-teman seperti di Cilacap juga kebanyakan kelapa, di Purwokerto juga kelapa, Banyumas itu kan kelapa juga, gula kelapa. Jadi untuk aren memang jarang sekali, makanya ya untuk stok itu ya sangat terbatas sekali. Kalau ini juga selain gula semut juga teman-teman kopi ini juga sekarang sudah mulai bergerak lah. Artinya kalau kopi yang dulunya hanya ditanam kemudian dibiarkan wis yang penting nanti panen diambil kayak gitu, sekarang pola penanaman maupun pola perawatan sudah artinya sedikit demi sedikit mereka sudah adalah ilmu untuk agar hasilnya lebih maksimal semacam itu. Jadi memang kalau hasil bumi yang semacam itu juga di Petung Kriyono sebenarnya banyak, cuman memang penanganan ataupun ininya kurang maksimal. Jadi memang ya harus istilahnya kita juga harus menjalin orang-orang yang benar-benar berkompeten gitu. Jadi kopi ya memang harus istilahnya kopi itu bagaimana perawatan dan sebagainya kan kita harus tahu ilmunya juga. Walaupun secara langsung mungkin sekarang kita main di YouTube atau apa kan informasi di Google kan banyak sekali, tapi ketika kita ketemu langsung dengan istilahnya memang yang benar-benar mengelola itu akan lebih baik. Jadi mungkin kalau di luar ini di tempat rekan-rekan ini juga ini ya ada
arennya itu? Ada. Aren ada. Nah itu juga. Cuman kalau di sini aren nggak bisa terus menerus. Misalnya dalam 1 tahun itu kita ambil nilainya terus nggak bisa. Jadi harus ada jeda. Paling tidak misal 1 tahun itu 2 kali ambil nira itu berarti yang 1 kali diambil nira nanti berikutnya harus jadi kolang kaling. Jadi kalau kita mau ambil niranya terus nggak bisa maksimal keluar airnya semacam itu. Jadi harus memang apa ya istilahnya gantian, harus gantian. Kalau nggak gantian tetap hasilnya nggak maksimal. Kemudian secara pengelolaan memang kami dulu pernah bikin koperasi semacamnya, tapi ya kembali ke apa namanya ke bahan yang tersedia, akhirnya teman-teman di koperasi ini akhirnya kembali ke sendiri-sendiri semacam itu. Jadi seperti saya sendiri juga proses sendiri, teman-teman di Kayu Puring juga mereka proses sendiri semacam itu, termasuk penjualan. Jadi penjualan teman-teman ya sendiri-sendiri. Kalau dulu kan satu wadah, walaupun mau lewat jualan online dan sebagainya satu wadah. Kalau sekarang kembali ke individu masing-masing, karena memang dari kebutuhan bahan terutama belum bisa mencukupi. Bilang jalur tua karena sebelum ada kota Pekalongan dulu konon menurut cerita di sini ada Gunung Rokok Jembangan ya Mas. Gunung Rokok Jembangan itu gunung berapi. Kemudian gunung berapi ini sempat meletus dan akhirnya menjadikan ada dataran-dataran baru yang diantaranya kota Pekalongan. Jadi dulu kota Pekalongan itu laut. Makanya kalau sekarang ada aerob ya yang di dekat Stimik, wilayah sering banjir, aerob ya wajar. Karena dulu situ laut semua. Laut semua sampai tadi kita lewat Pasar Doro ya, daerah Doro itu pantai. Jadi kesini itu udah. Jadi ketika gunung meletus bergeser jadi dataran. Di sini banyak peninggalan situs. Mungkin banyak yang hilang ya Mas ya, karena dari dataran Dieng juga banyak yang hilang. Arca-arca banyak yang hilang. Kalau di sini istilahnya ada Linggayoni. Linggayoni itu lambang kesuburan ya. Lambang kesuburan ada lingga dan ada yoninya. Istilahnya lingga itu yang seperti laki-laki, yoni itu untuk perempuan, itu lambang kesuburan yang memang di sini itu tempatnya subur gitu. Memang bagusnya untuk bercocok tanam dan tidak boleh dipakai untuk tempat yang lain gitu. Tempat tinggal pun tetap harus diatur. Nah selain itu memang dulu kita di tahun-tahun sebelum 2017 listrik masih minim ya Mas ya, minim. Terakhir itu saya lewat itu waktu ke Dieng, jalan juga belum bagus di tahun 2012 kayaknya. Wih itu masih jalurnya masih ekstrim. Sekarang alhamdulillah udah jalurnya udah bagus ya. Jadi listrik itu dulu masuk tapi belum semua ya, listrik belum semua. Bisa dibayangkan ya di tahun 2015 mungkin teman-teman di daerahnya udah bisa menikmati handphone enak, bisa main warnet. 2015 ini belum ada listrik. Belum merata, baru belum lama bisa dinikmati ada listrik. Tadi kalau kita berhenti di kecamatan, tadi kita sempat berhenti, asik di sana. Jadi anak-anak sini, orang-orang sini kalau beli belanja online itu nggak bisa diantar sampai rumah. Jadi kita ngambilnya di kecamatan. Jadi kurirnya dia berarti di kecamatan. Ada JDID, Ninja Express, JNT, berjejer kayak orang jualan. Iya beneran kayak orang jualan tadi. Di ini alamatnya daerah sini semua. Jadi mereka nggak sesuai, cuman mereka nggak ngantar sampai ke rumah. Karena kalau ngantar sampai ke rumah bisa dibayangkan, ya kan jauhnya seperti apa. Udah kayak orang buka lapak, udah taruh namanya siapa, ambil, namanya siapa, ambil deh. Jadi ya begitulah. Ya. Mungkin itu bisa jadi cerita. Barangkali nanti teman-teman ini bisa menjadi cerita, bisa ditulis dan bisa di-upload di medsos, bisa sedikit ikut mempromosikan yang ada di Petung Kriana ini. Nah, selanjutnya nggak usah lama-lama lagi. Sudah ada Kang Yudia dari Bandung, jauh. Jauh-jauh dari Bandung, tadi pagi udah berangkat jam berapa kan? Jam 8 ya kan tadi. Jam 8 sampai sini sekitar jam 2 tadi ya. Nah, ini teman-teman bisa manfaatin nanti setelah
sama Kang Yudya, jangan malu-malu, bisa ngobrol sharing santai aja sama Kang Yudya. Semuanya waktu saya persilahkan untuk Kang Yudya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera ya buat teman-teman di sini yang mungkin lagi pada kedinginan ya untuk beberapa teman-teman yang tidak terbiasa buat jadi Ini sebentar mas. sama yang tidak terbiasa kopi pahit. Baik kehidupan. Dan dijelaskan nggak kayak gitu? Udah dibacain ya Pak ya? Mental itu tidak dibentuk. Kemudian ketahuan si bapak ini nggak beli 2 melon ternyata. Dia tuh beli 3 bungkus rokok. Hanya saja supaya nggak ketahuan sama ibunya. Jadi bilangnya 2 melon. Artinya kalian kalau ke lapangan bisa ketemu data palsu. Itu yang membuat mahasiswa di kita banyak yang nganggur karena mentalnya tidak siap untuk mencari yang kayak gini, menjalankan ini. Akhirnya jangankan menghadirkan solusi, bikin kesimpulannya aja salah karena datanya salah, karena nggak bisa nyari informasi yang benar, karena nggak bisa nyari informasi karena nggak terbiasa. Makanya aku sangat senang ketika ngelihat mahasiswa itu banyak main ya, bukan main-main. Ya, kalau main-main nggak ada yang dipikirin. Kalau main itu berpikir banget ya, ada permainan yang tidak berpikir. Sebutkan permainan yang tidak ada berpikir. Semua yang namanya permainan itu ngasah banget. Mau dari main kartu remi, itu kalau seriusnya ngitung gitu. Iya kan? Kalau main remi main-main ya udah, hoki-hokian aja. Main apa lagi? King sumput. Apa sih sebutnya king sumput? Kalian juga nyebutnya king sumput nggak? Apa sih? Hah? Apa ya yang umpat terus ngitung 1, 2, 3 ya cari di mana? Nah, umpat. Ini remenya ya. Ayo, mari kita berpikir. Gitu. Nah, itu kan makanya aku sangat senang. Apapun alasan kalian ke lapangan lah. Yang penting jangan di kelas sama orang. Gua nggak mau kalian hanya menjadi mesin pengingat yang pasti kalah oleh komputer. Aku 1 tera. Otak kalian berapa tera? Sebenarnya lebih banyak, tapi yang bisa kalian akses kan dikit. Aku ngeklik dia langsung ingat aku nyimpennya di mana ya, search aja. So, aku nanya tadi siang kamu ketemu siapa aja, bajunya mereka pakai baju apa? Pasti lupa. Kalau foto ada. Artinya kalau mau jadi pengingat kalian akan kalah oleh komputer. Tapi kalau kalian apa sebutnya ya, rasa berkreasi, komputer bisa kalah. Karena mau gimana pun nggak akan bisa berkreasi. AI sekarang nggak sekreatif manusia sebetulnya. Hanya manusia yang dilemahkan kreativitasnya karena oleh artificial intelligence. Nah, oke, baik lagi. Lalu kenapa sekarang dikaitkan dengan budaya? Karena dengan kita bercermin kepada budaya, teman-teman itu bisa mengetahui kecocokan ilmu teman-teman. Ini cerita ketika saya di Papua. Saya tidak akan menyebut instansi ya, karena saya aktif di bidang pemberdayaan masyarakat dan konflik. Waktu itu ada konflik antara salah satu suku di Papua dengan salah satu suku Bugis yang ada di Papua. Waktu itu perusahaannya tambang dari negara Eropa, bukan Freeport ya, Eropa. Itu meminta saya untuk menganalisa karena selalu ada perseteruan antara 2 suku tersebut. Dan ketika saya masuk, saya pahami, yang saya pahami apa coba? Budaya, pola pikir. Karena permasalahan sekarang biasanya orang selalu show of force gitu untuk meredakan masalah. Tapi show of force itu hanya akan memadamkan api detik itu, tapi benih-benih apinya nggak hilang. Nah akhirnya kita ada lakukan kajian budaya lah bahasanya. Walaupun aku bukan orang budaya, aku hanya tahu hal-hal praktisnya budaya. Nah, yang dilakukan waktu itu aku mengikuti nelayannya, karena ini desa nelayan. Dan waktu itu akhirnya ketemu dengan 2 kalimat. Orang Papua itu malas, kata orang Bugis. Kalau kata orang Bugis, kata orang Papua, orang Bugis itu rakus. Sebelum mereka pulang dari laut, sebelum perahu mereka penuh, mereka nggak pernah pulang dari laut. Nggak akan habis itu ikan, penuh sekali itu.
di satu kapal itu. Lalu orang Bugis bilang orang Papua yang malas. Mereka ngambil 4-5 ikan aja udah pulang. Kalau udah kayak gitu bingung gak sih kita? Sebenarnya bingung kan? Make sense dua-duanya. Akhirnya aku masuk dan aku pelajari ada satu yang berbeda. Orang Papua itu kalau dari tatanan antropologi mereka dari level masyarakat berburu meramu, tidak menabung. Artinya mereka ketika berburu ada istilah secukupnya, kalau nggak alam marah, nanti nggak akan dikasih lagi. Ditanya, saya isi 1 bang, anak saya 2, saya ambil 4 atau 5 sudah cukup bang. Oke, masuk di akal ya. Lalu ketika saya ke Bugis, mereka bilang, saya sekolahkan anak saya di Jakarta, saya perlu uang, maka saya jual ikan. Make sense juga kan? Akhirnya waktu itu kita lakukan penelitian mengenai penyebaran ikan dan akhirnya kita sepakati udah yang orang Papua nggak mungkin kita rubah itu, kita kasih laut yang dangkal, ikan-ikannya bisa mereka lihat karena mereka punya kebiasaan ikan yang gemuk perutnya itu membawa keberkahan alam, pupuknya alam, jadi jangan diambil. Padahal bahasanya adalah merusak ekosistem karena mereka lagi sedang hamil. Bahasa mereka enggak, itu ada pupuk alam, di perutnya kembung itu ada pupuknya alam, kita jangan ambil. Oleh karena itu mereka pakai tombak, pakai apa sebutnya, panah, pakai suncik, pakai kail. Kalau yang Bugis pakai pukat. Akhirnya kita kasih tuh mereka laut luar, beres. Dan itu beres. Nah, budaya itu pola pikirnya mereka apa? Yang menarik lagi ketika sama perusahaan yang sama karena berhasil di situ, tolong dong kamu masuk juga ke perusahaan kita. Kenapa Pak? Ini orang Papua ini malas lagi nih. Tahu lagi malas lagi dibilanginnya kan? Kenapa Pak? Mereka itu kalau awal bulan digaji hilang sudah 10 hari. Mereka kerja lagi, mau duit dah. Nyambung lagi kepada temuan antropologi yang pertama bahwa mereka masyarakat berburu meramu dengan prinsip adalah sebelum buruanmu habis jangan kau berburu lagi. Gaji itu adalah hasil buruannya. Akhirnya waktu itu kita rubah, Pak, nggak usah pelatihan, ubah aja deh gajinya tuh hari Jumat, biar mereka habiskan Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu, Senin kerja lagi. Akhirnya begitu. Tapi itu repot kepada keuangan. Resiko dulu. Ya, inilah yang penting. Bagaimana ketika masuk ke masyarakat kita paham prinsip pola pikir mereka, yang akhirnya ketika membuat sistem itu kita sesuai dengan mereka yang memang sudah garis turun temurun nggak bisa berubah. Penelitian seperti ini sulit jika dilakukan di kota, karena di kota sudah kulturasi budaya yang gila. Orang Bugis sudah, orang Batak udah di Bandung udah kayak orang Sunda, orang Bandung di Batak udah kayak orang Batak. Anak saya nggak tahu kenapa, karena bapaknya Sunda, ibunya Batak. Udah nyampur dua-duanya. Kacau gitu. Ya. Jadi yang menarik itu anak saya gitu, galaknya kayak orang Batak gitu, tapi ngomongnya lembut kayak orang Sunda. Jadi kalau marah ketawa, marah tapi kok merdu banget. Tapi ya itu yang aku suka. Jadi aku suka banget melihat bagaimana sebuah gagasan itu mempengaruhi banget perilaku kita. Makanya ada yang namanya ABK, Artifact Behavior Knowledge. Jadi ada pengetahuan, kemudian pengetahuan itu melahirkan kebiasaan, maka lahirlah artefak. Kayak celana jeans, karena sering naik kuda, cowboy, celananya selalu sobek. Akhirnya knowledge mereka mengatakan bahwa celana itu harus kuat. Akhirnya muncullah artefaknya, yaitu celana jeans. Lahirlah produknya dari pemikiran itu. Jadi dari pengetahuan bahwa kita harus berburu, kita harus pakai kuda, muncullah behavior, kebiasaan berkuda, muncullah artefaknya, produknya. Jadi selalu gitu urutannya. Ada gagasan, lahir kebiasaan, lahirlah yang namanya atribut lah bahasanya. Aku coba sederhanakan. Barangnya lahir. Barang lahir karena kebiasaan, kebiasaan lahir karena pengetahuan. Bagaimana manusia hidup di lingkungan alam. Nah kalau di kota, kenapa jarang ada karakter? Karena kita hidupnya sama semua di kota. Mau belanja, Indomaret, Alfamart, Ria, Borma, pasar tradisional, ada uang, ada makanan. Kalau di sini masyarakat petani beda dengan masyarakat nelayan.
beda dengan masyarakat yang berternak, beda dengan masyarakat yang menambak ikan. Karakter menjadi beda karena gaya hidupnya beda. Di kota sama semua. Nah itu yang menarik. Makanya kalau mempelajari budaya, lempar jauh dari kota untuk melihat kemurnian tadi. Nggak terlalu bercampur lagi, nggak susah. Kayak ini warna udah dicampur nih, tapi nggak kecampur banget, cuma udah kecampur. Kita membedakan hijau dengan merah, dengan ungu, dengan orange itu udah susah. Kalau ke kampung, masyarakat bertani itu biasanya masih kelihatan warnanya gitu, belum terlalu bercampur. Makanya dilemparlah ke kampung untuk kita tahu sebetulnya apa sih yang ada di pemikiran leluhur kita terhadap kondisi kita. Orang Batak harus beda dengan orang Makassar, Ambon, Bandung, Papua, harus beda tidak? Tapi ya kan yang nggak boleh berantemnya, bedanya harus dijaga. Kalau tidak, kita akan muncul yang namanya cultural gap, di mana kita melakukan kebiasaan yang sebetulnya itu nggak nyaman, yang pada akhirnya kita menjadi semacam orang-orang yang hidup tapi jauh duitnya ada mungkin, tapi nggak pernah rasa puas karena sebetulnya batin kita tuh nggak kayak gitu gaya hidupnya. Salah satu yang paling susah disuruh nabung itu masyarakat nelayan. Salah satu yang suka nabung itu adalah nabung berbentuk benda itu adalah masyarakat petani. Karena kultur masyarakat nelayan tidak menabung, mereka nabungnya di alam. Nah tapi itu kan sudah mulai berubah, sekarang semua nelayan menabung, iya, tapi kultur menabungnya yang berbeda akhirnya. Petani kok nggak bisa nabung, udah panen mereka foya-foya, tapi ketika udah jauh dari panen mereka nggak punya uang lagi. Iya, nabungnya berbentuk barang, nggak bisa kalau berbentuk uang. Kayak gitu-gitu. Nah, inilah pentingnya baik jurusan sipil, jurusan informatika. Itu akan ketemu loh permasalahan seperti itu nanti. Bagaimana produk yang kalian tawarkan itu bisa sesuai dan lahir menjadi manfaat kepada masyarakat. Kalau udah manfaat pasti dibeli, gitu aja. Contoh lah, udah terkenal ya, orang Jawa tuh jago kuli bangunan. Iya, jago loh. Kenapa? Mereka telaten. Orang Sunda, aduh jelek banget. Orang Sunda itu lebih bagus jadi seniman. Karakter orang Sunda itu malas. Saya orang Sunda, saya tadi ngomong gitu. Malas terutama terhadap hal-hal yang repetisi, pengulangan. Kalau nggak ada otak yang berkreasi, malas orang Sunda. Kalau orang Jawa punya kultur patuh terhadap pemimpin, kepada mandor. Jadi ketika kerja, mereka kerja ya maupun di bulan, yang penting saya patuh. Kerennya di situ orang Jawa. Dan kerennya orang Sunda, mereka senang berkreasi. Orang Jawa disuruh kreasi. Ini budaya, ini sosial ya. Jadi nggak pernah 100% saya bilang. Bisa jadi di Jawa nggak kayak gitu ada. Karena kan ada faktor mempengaruhi perilaku tuh, ada lingkungan, ada kepercayaan, ada alam gitu loh. Jawa yang di gunung sama di pantai udah beda. Tapi secara umum, ini bahasan general. Nah ketika kita melihat seperti itu, kita akan tahu, kalau gua mau bikin rumah ya orang Jawa nih. Gua kalau mau bikin seni-seni gini orang Sunda deh. Itu ada. Bukan menjadi semacam rasis, enggak. Kalau rasis negatif ya itu nggak boleh. Tapi kalau ini untuk memahami potensi masyarakat, ya kita harus pahami itu. Kayak saya contohkan lagi cultural gap yang dimiliki oleh Kemenparekraf. Aduh, mohon maaf, saya nggak boleh nyebut merek karena direkamnya. Tahun 2000 berapa saya ke Toraja. Di Toraja itu program batik nasional dan saya sangat benci program itu. Kenapa? Karena batik nggak di seluruh Indonesia punya batik loh. Waktu itu di debat, di museum ini ada batik dari Toraja ya. Aku bilang, Majapahit masuk agak ke sini. Siapa tahu ini hadiah dari Majapahit. Siapa tahu ini orang-orang. Ya. Karakternya kan nggak dapet. Orang Toraja sudah memilih. Saya lebih cocok dengan yang pakai otot. Tapi batik hidup di sini. Orang sini kan senang telaten itu tadi. Orang Jawa tuh kalau kayak gitu keren banget. Di sana tanamannya aja nggak ada. Batik kan pewarnaan alam ya, alami. Tanamannya aja nggak ada. Mau dikirim dari Jawa, itu udah protes banget. Akhirnya program 5 tahun habis sekian puluh M sia-sia. Karena terbukti tidak akan berjalan. Akhirnya bubar program itu. Ya karena itu gagasan yang dibawa oleh orang yang merasa dirinya pintar diterapkan ke masyarakat yang sebetulnya masyarakatnya nggak mau kayak gitu. Nah karena kita hidup di masyarakat yang multikultur, maka penting untuk kita memahami bagaimana caranya mendaratkan gagasan-gagasan ke masyarakat yang berbeda ini. Di kelas aja, coba di kelas.
nggak semua mahasiswa sama kan ya Pak ya, ada yang pintar tapi gitu kan. Itu banyak gitu kan. Ada yang merhatiin tapi pas gini-gini dia tidur tapi matanya kebuka gitu. Hebat banget nih anak nih, ajarin gua gitu. Nah itu sesuatu yang akan lebih menarik ketika dosen pun, termasuk pengajar, siapapun, itu bisa membaca how to deliver knowledge, how to deliver ideas. Saya alhamdulillah memang ngajarnya di kelas internasional. Jadi saya kalau ketemu mahasiswa asing, beda dengan saya menghadapi mahasiswa lokal. Mahasiswa asing itu patuh aja udah. Setelahnya nyeleneh, tapi kalau di kelas mereka belajar. Kalau mahasiswa lokal itu harus 10 menit sekali ngobrol yang lain-lain, balik lagi. 10 menit lagi, balik lagi. Karena gampang capek kita, karena kita kultur, coba lihat ya, orang Indonesia, semua orang Indonesia. Kita adalah masyarakat yang sudah bahagia dengan alam kita, maka dalam tanda kutip, keinginan kita untuk hidup enak itu udah nggak perlu karena udah enak dari alamnya. Makanya negara Eropa tuh negara yang bisa dibilang cukup maju, paling maju karena mereka orang yang tidak nyaman di negaranya. Ada 4 musim, ada salju. Ketika salju mereka mesti berpikir bagaimana cara hangat. Musim panas mereka mesti berpikir bagaimana sejuk. Kalau di kita sepanas-panasnya, sedingin-dinginnya masih bisa keluar rumah. Akhirnya kita nggak dipaksa buat berpikir keras. Nah itulah yang membuat fighting spirit kita itu agak kurang. Kalau dikategorikan harus seperti dunia modern. Padahal kita adalah masyarakat yang paling cepat bersyukur. Udah enak gitu loh. Tapi baik lagi, ada kultur nanti di kampusnya gini, di sekolahnya ketemu teman-teman gini, di lingkungan mainnya ketemu yang kayak gini, akhirnya perilaku kita bercampur aduk. Tapi itulah pentingnya kita belajar budaya. Dan itulah pentingnya kita bermain di luar. Maka saya titipkan kepada teman-teman banyak-banyakin bolos ya, tapi jangan sampai over. Banyak-banyakin bolos, tapi please keluar dari kelas pun bukan berarti main-main, kan itu. Wah, Steve Jobs, Bill Gates juga nggak beres kuliahnya. Iya, goblok. Itu kan keluar nggak kuliah juga mereka tuh mikir mau ngapain. Mereka berusaha menghidupkan gagasan mereka. Ini lu pulang dari nggak kuliah lu tidur di kosan. Beda urusannya. Jadi nggak tuntas gitu loh menganalisanya tuh. Nah ini yang mungkin saya titipkan kepada teman-teman. Kalau udah jalan-jalan ke sini, ingat yang diambil adalah pengetahuannya. Nah, teman-teman udah tahu belum bedanya pengetahuan dan ilmu? Lucu banget ya si ininya pas turun gua tuh. Ini semua beli di Pekalongan. Hewan juga. Shopee. Pas udah nyampe sini baru beli. Kalian kan beda pulau banget tuh sama atau lagi tren sekarang? Ada binatang. Butuh kemarin. Lucu banget. Oke, kalian sudah tahu belum bedanya pengetahuan dan ilmu? Ini hati-hati nih. Jangan-jangan kalian sekolah tinggi-tinggi cuman dapat pengetahuan. Bahaya loh. Karena pengetahuan tidak terlalu menjamin kalian bisa berkarya. Udah kebayang? Apa bedanya pengetahuan dan ilmu? Kebayang nggak? Enggak ya? Oke. Kita coba. Kalau pengetahuan adalah apa yang kalian tahu. Itu doang. Mereka ini tidak sesuai, nggak salah. Tapi kita sampaikan dengan tepat. Wah, manis banget omongannya. Jadi tipu. Ya. Seakan butuh padahal enggak. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Perdagangan seperti itu tidak akan long lasting. Pasti cepat hilangnya juga. Kebayang ya? Bu, ini apa Bu? Itu yang dikembaliin dari warung lah. Terus kalau kita suntik lagi dana buat beli bahan baku lagi diolah, nanti tambah dong yang di gudang. Jadi kita nyoba dulu warung baru. Nggak bisa gitu Bu. Langsung ke warung ya. Yang dia pengen apa tadi? Uang ya. Aku datang ke warung. Bu, kenapa yang itu dikembaliin? Iya, itu kemasannya sobek terus, jadi dalamnya nggak segar lagi. Udah, balik lagi. Bu, ibu tuh masalahnya di kemasannya sobek. Oh ya udah tuh, ibu butuh uangnya berarti buat beli mesin aja. Karena selama ini si ibu pakai lilin. Kalau tahu kan plastik pakai lilin. Oh ya udah. Yuk, ya beliin. Bentar Bu.
lihat listriknya kayak tadi, kuat nggak nih listriknya? Ternyata nggak kuat. Bu, kalau saya beliin, Bu nanti gimana tuh listrik? Ya naikin ya Bu ya, ngomong nanti bulanannya mahal. Jadi Bu, kita bikin aja yuk. Akhirnya aku bikin pakai besi, terus pakai apa sebutnya, pakai api unggun lah. Jadi sambil masak, ibu besinya panasin, press. Oke. Tapi sebentar Bu, aku kayak ada hal lain yang mesti aku pelajari. Tidak, tapi cepat bikin alatnya. Ya Bu, tar dulu. Lihat lagi, ternyata ada yang lucu. Orang yang ngesil itu cepat emang kerjanya, keren. Tapi nggak rapi. Lalu aku lihat orang yang nganter, kelakuannya tuh yang santai. Bu, boleh nggak Bu saya coba puterin Bu yang nganter suruh ngesil, yang sekarang seal suruh nganter. Itu berhasil. Akhirnya yang ngesil tuh rapi. Simpan, rapi. Orangnya kalem. Orangnya kalem. Kan Jawa lah sih. Solo. Halus. Nah, itu ada orang Sunda juga. Yang nganter, wow, Gesit. semangat ya. Udah beres gitu, Bu gimana? Masih butuh uang nggak? Enggak. Jangan deh, saya mau videonya. Akhirnya, itulah pentingnya kita punya ilmu untuk kita betul-betul memahami permasalahan itu akarnya di mana. Dan itu hasil dari yang namanya penelitian. Penelitian ya, teliti, research artinya apa tuh? Kalau bahasa harfiahnya research, mencari lagi. Kayak gini lah. Aku nanya ya. Kamu ngobrol terus, kamu nanya. Nggak bercanda. Namanya siapa? Buaya. Terima kasih. Kamu namanya siapa? Terima kasih. Kamu namanya siapa? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Asli lahir di mana? Tiwi. Riau. Tiwi itu banyak yang namanya Tiwi di Riau. Emang asli orang tua semua Riau? Dua-duanya Melayu. Oke. Kuliahnya di mana tuh? Riau juga. Di Riau juga, cuma beda dari Beda. Jadi saya di Riau itu di Pekanbaru itu ngekos. Oh, Ngekos juga. ya beda. Emang Rumah jauh saya ya? di kampung lagi. Oh, lebih jauh dari rumah. 7 jam. Jurusan apa ambilnya? Sistem informasi. Sistem informasi. Kenapa nggak teknik informasi? Saya mampu otak. Apa? Oh gitu. Sistem informasi sebenarnya juga nggak mampu. tapi udahlah gitu ya. Fine aja gitu. Kayak Keripik dah. Walaupun nyontek. nyontek. Udah itu. Nyontek bagian kecerdasan yang tidak tepat. Usaha itu. Merayu teman. Nah, emang dulu passionnya dari SMA gitu? Enggak ya? Selama kuliah udah pernah pacaran? Sering. Buayanya banyak. Jangan Oh, lupa. Buayanya banyak. Enggak, Buaya. itu saya. Lugu ya? Tapi kalau ciuman pernah? Apa tadi? Makan singkong. Pernah lah. Makan singkong pernah apa enggak? Pernah. Oh, pernah, Pak. Maaf. Makan singkong. Sekarang celana dalam kamu warna apa? Jangan gitu kali. Hei, teman-teman ya, perhatiin. Mohon maaf sebelumnya, tapi ini praktek yang harus dilakukan. Yang namanya penelitian tidak akan berhasil kalau misalnya kita belum melakukan keakraban. Hubungan kamu sama aku sekarang, dosen dan mahasiswa, semua pertanyaan yang terkait dengan hubungan itu mudah dia jawab. Benar nggak? Iya, tapi kalau proses Ketika aku loncat ke dalam ranah hubungan teman, mulai ketawa. Ketika aku masuk ke ranah hubungan sobat, mulai senyumnya aneh. Ketika aku masuk ke dalam ranah yang bukan hubungan teman, harusnya keluarga, udah mulai semuanya diem karena canggung. Itu penolak, itu nggak sopan. Ya. Artinya ketika kita hendak memahami masyarakat, yang paling penting adalah bangun kerabatan dengan masyarakat.
Nggak bisa kita datang dan langsung wawancara, sini ada apa, sini ada apa, sini itu. Oke, jawaban formal mudah. Kamu pendatang, saya tuan rumah. Jawaban untuk konteks hubungan itu mudah dikasih. Ya kan tadi pertanyaan, aku kan sampai hubungan dosen dengan mahasiswa mudah kan? Iya. Kenapa kuliah situ semuanya enak, santai, ada sambil makan, ya itu biasa. Sampai aku nanya ada yang pacaran, baru mulai ngeliat, kok pertanyaan gitu ya? Itu kan bukan dosen mahasiswa. Sampai aku nanya hubungan antar sobat, udah pernah ciuman dong. Mulai ada yang senyum, ada yang mulai aneh, kok tanya kayak gini. Pas aku tanya ke sana dalam, semua pun canggih, karena ini sangat tidak layak. Dan ketika ke masyarakat, kita akan bertemu batasan itu. Kalau kita masih dianggap sebagai pendatang, data yang kita akan dapat hanyalah data formal. Maka penting untuk kita bisa mendekatkan diri dulu. Oke? Nah, makanya penting untuk nanti kita ke masyarakat mencari keinginan itu mudah, mencari kebutuhan susah. Karena kalau kebutuhan butuh yang namanya curhat dan harus dilakukan secara terus-menerus. Awalnya mau nanya tentang apa? Tentang konflik daerah ini. Berangkatnya dari itu. Pak, di sini sering hujan ya. Terus sampai lama-kelamaan semakin sensitif. Dan kesensitifisan pertanyaan dinaikin sesuai dengan kita lihat kadar kita udah semakin akrab. Kalau belum akrab-akrab banget, jangan harap dapat jawaban mendalam. Jadi repetisi, research, diulang-ulang, itu bukan cuma ngulang-ulang pertanyaan. Ada bagian dari yang namanya lip service atau berusaha untuk social permit, diterima secara kerabat. Makanya aku kalau penelitian di daerah yang betul-betul kulturnya beda, kayak misalnya aku lagi di Papua, itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Hanya untuk menemukan kerangka pertanyaan ini kenapa gitu. Solusi gampang, di tengah-tengah bisa dikasih, tapi ujung-ujungnya nggak solutif. Temporary answers, temporary solutions. Dan ini yang terjadi ketika kita tidak punya rasa penasaran. Ketika penasaran dikatakan kepo, kepo itu modalnya peneliti. Peneliti modalnya tahu basic. Dan ketika tahu basic, karya apapun yang kita bikin, insya Allah nggak akan melenceng dari kebutuhan. So don't hesitate to ask and keep asking questions. Oke? Mohon maaf. Langsung praktek loh nanti. Mas Abdullah lakukan di sini bisa dilihat ya pemberdayaan yang ada kan Mas. Ya mungkin itu ya mahasiswa, apalagi kita yang sudah mendengar cerita dari Kang Yudia, Mas Abdullah. Hah? Yudi. Gua nggak apa-apa. Enggak lah. Kang dosen, Mas Abdullah. Oh, satu mas dosen. Mas ini. Dosen pun mudah-mudahan itulah punya semangat untuk kembali membangun kampung, karena kita kuliah jauh-jauh keluar dapat ilmu banyak, sementara kampung kita tinggalkan. Siapa lagi yang akan membangun tempat kita, daerah kita sendiri selain diri kita? Makasih. Keren. Oke. Keren. Oras, ini bukan oras. Apa tadi? Oras mah dia. Oh, yang Tagalog. Apa? Anyone? Ada yang lain? Siapa? Yang lain? Ada Pak. Oh ya. Ya. Mau nanya ke Kang dosen deh, sama mungkin Bang Mas Abdullah juga mungkin. Dari mendengarkan mungkin timbul satu pertanyaan, karena kan budaya sekarang ini yang saya tahu itu kan banyak orang yang melestarikan, kayak contohnya di Pekalongan sendiri dari batik misalnya. Nah itu kan contoh budaya yang dilestarikan oleh dari leluhur-leluhurnya, terus dilestarikan dengan pemuda-pemudanya lah istilahnya. Nah terus saya mau tanya, kenapa
pemuda-pemuda sekarang itu bukan cuma melestarikan aja, tetapi juga kenapa enggak menciptakan budaya baru gitu. Kayak misalnya kalau misalnya batik, otomatis kan yang dilestarikan cuma tetap batik sampai turun-turun menurun gitu, sampai pokoknya sampai anak cucunya juga terus meneruskan budaya-budaya yang itu. Nah, kenapa anak-anak muda sekarang itu nggak ciptakan budaya baru gitu? Terlepas dari yang diturunkan oleh leluhurnya gitu. Itu pertanyaannya. Jadi jadi kalau aku sih ngeliatnya gini ya, budaya baru itu sebenarnya udah lahir. Yang belum lahir itu adalah memaksimalkan akulturasinya. Jadi kayak ini contoh paling sepele kan, mungkin udah jelas-jelas kita tuh masyarakat tuh banyak yang pakai jeans. Kenapa batiknya nggak ditempel ke jeans? Akulturasi itu kan, bagaimana di blend in kan antara dua nilai yang berbeda tadi. Karena dari segi fungsi, kenapa celana jeans? Udah pasti kalau karena aku seringnya naik motor, kalau celana jeans itu ya kotor kelihatannya emang jeans gitu kan. Jeans ya emang kotor, kalau celana gitu kotor kan kelihatan ya Pak ya. Terus juga buat aku tuh lebih enak kalau angin tuh nggak embus gitu kan. Jadi karena kebiasaan kita sudah seperti itu, otomatis jeansnya nempel. Nggak mungkin aku pakai celana pangsi kalau naik motor. Bisa, tapi nggak nyaman gitu. Ini gimana caranya batik ini bentuknya agak-agak pangsi gitu. Agak-agak batik sebenarnya itu tadi nyambung. Bagaimana caranya kita akhirnya menyadari bahwa budaya itu sebenarnya sejalan kok dengan kebutuhan gaya hidup kita. Kita harus menganalisa kebiasaan atau budaya baru kita dengan menempelkan tetap esensi gagasan dari leluhur kita seperti apa. Itu yang paling penting. Orang Sunda, kenapa banyak yang pakai pangsi? Itu simpel banget buat sawah, udah nyawah, itu enak banget, bahannya dingin. Dan ketika kalaupun kotor warnanya hitam, nggak terlalu kelihatan. Jadi mungkin kita harus menangkap bagaimana caranya kebiasaan masyarakat yang baru ini ditempelkan dengan gagasan-gagasan dari leluhur yang sifatnya mungkin atribut. Itu yang mungkin harusnya dilakukan oleh pemuda sekarang. Dan jangan terjebak dengan belajar di kota doang. Nah, salah satu juga yang menyebabkan perguruan tinggi di kita itu mencetak, dalam tanda kutip ya, mencetak banyaknya mahasiswa yang tidak lagi kembali ke kampung, karena persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh mahasiswa adalah persoalan-persoalan di kota. Kecuali dia mungkin kalau sipil nanti bicaranya tentang pembuatan jembatan-jembatan di kampung yang menggunakan material sekitar. Itu baru dia akan kembali. Tapi kan masalahnya ilmu sekarang mungkin sipil belajarnya pakai beton lah, pakai itu yang nggak di kampung tuh nggak ada. Nah kalau saya kemarin di Timor Leste itu bikin jembatan, kita pakai yang pertama dilihat, nah ya, ketika masuk ke sebuah kampung, ini kepekaan yang sedikit, tambahin kalau saya itu lihat dulu ada apa aja alamnya di situ, apa yang disediakan oleh alam di sana. Itulah yang harus kita manfaatkan. Jangan diada-adain, jangan terlalu diada-ada. Dan gunakan pemanfaatan itu untuk memecahkan masalah yang ada. Jangan diada-ada. Masalah kayak kenapa biogas? Tahu kan biogas? Sering kan program biogas? Tapi berantakan. Kenapa? Karena kotoran sapi tidak semua warga merasa itu masalah. Tinggal dibuang ke sungai beres. Orang kota yang udah smart mengatakan ini mengotori air dan lain-lain, masyarakatnya belum sadar itu masalah. Artinya memahami sebuah masalah untuk kemudian solusinya kita pecahkan dengan memanfaatkan apa yang ada di sana. Nah itu yang harusnya bisa kita lakukan supaya mahasiswa yang udah pintar kembali ke kampungnya, karena modal untuk berkaryanya ada di kampungnya, dan supaya terjadi akulturasi nilai tadi. Jangan ditiadakan, modernisasi tetap harus jalan, itu nggak mungkin di stop. Tapi gimana caranya nilai tetap ada di modernisasinya itu mungkin ya yang bisa saya bantu. Abang mungkin bisa bantu juga dengan pengalaman bagaimana teman-teman di sini bisa ini. Dan itu mungkin berkaitan ya dengan apa namanya tujuan daripada tersebut. Jadi contoh kecil saya di sini mengembangkan katakanlah gula semut. Jadi ketika orang-orang hanya membuat gula cetak dengan harga katakanlah
Untuk sekarang misalnya 23.000. Saya menggunakan gula semut ini kan harganya bisa mencapai lebih dari 50.000 ke atas. Jadi macam itu. Artinya ketika bagaimana orang-orang itu akan membangun suatu katakanlah desa ya, di suatu desa dan membangun mungkin budaya baru, itu sebenarnya tinggal tadi benar apa yang dikatakan Pak dosen ini. Jadi kita tinggal apa sih yang ada sebenarnya, apa sih yang ada, terus bagaimana orang itu biar tidak keluar. Ini kan berkaitan sebenarnya. Ketika kita gula cetak 23.000, kita bikin gula semut mungkin sampai 50.000 ke atas, itu artinya mereka akan lebih betah di rumah daripada katakanlah misalnya contoh saya punya gaji di Jakarta lebih gede, tetapi apa yang nanti mereka rasakan atau yang mereka kerjakan belum tentu nanti kembali ke sini akan bisa diterapkan di sini. Nah itu susahnya semacam ini. Jadi ketika budaya itu sebenarnya harus benar-benar dijalankan, harus ada mungkin katakanlah tadi budaya baru, itu sebenarnya ya budaya itu memang selalu mengiringi semacam. Artinya ketika budaya-budaya baru itu muncul, yang jelas itu tidak ada bertentangan sama hal-hal lain. Terutama kalau di sini juga kami merasakan ketika ada mungkin bukan lebih budaya tapi ada kaitannya lah. Satu aliran katakanlah kalau sekelompok orang hanya istilahnya saya ini yang saya bawa bakalan istilahnya bisa diterapkan di semua kalangan ya. Tapi kita salah masuk itu kan juga sudah beda lagi. Budaya juga semacam itu, ketika istilahnya mau dikembangkan tapi alur ataupun tempatnya tidak pas seperti tadi yang digambarkan ini, tujuan dan lain sebagainya, itu juga tidak bakalan bisa diterapkan. Mungkin itu. Saya ingin juga memperlihatkan satu video tentang waktu itu bikin kincir. Kita berlomba juga waktu itu sama Pertagas, bikin program untuk masyarakat yang akhirnya aku bikinnya pakai bambu, walaupun waktu itu tawarin bajaringan. Tapi ini gabung sama video kegiatan aku yang lain, cuma 3 menit 50 detik. Ini video kegiatan sih, tapi tahun berapa ini belum diupdate. Nggak kelihatan terus ya bang. Dari suaranya aja. Itu aku di Kalimantan itu, di daerah Manggar. Oh, Tahu Manggar? Dari kapan ke atasnya? Kita pendampingan nelayan 3 bulan. Ini aku lupa di daerah mana. Ini di Riau, di daerah Sumatera. mangrove. Pariaman. Pokoknya 4 jam dari Balikpapan tuh 4 jam naik perahu. Balikpapan ke Kalimantan, Pak. Sorry, dari Riau 4 jam naik perahu. Lewat selat gitu lah. Aku lupa namanya. Pariaman. Ini di Papua. Buru. Nyalik. Kan harus sambil main. Iya. Ini bangunan Belanda sebiji di gunung. Tapi dia menyambungkan air dari gunung ini ke gunung ini lewat bangunan Belanda yang di gunung. Keren. Asik di jalan. Senggol sedikit ya. Aduh. Ya dan kalau udah capek suka senggol-senggolan, ketawa-ketawa aja. Kalau udah sumbu gini enggak? Beda punggungnya. Dan ada jatuh. Sampai mana tuh? Mantap. Adabnya kalau jatuh diketawain dulu kan baru. Iya, ketawain. iya. Itu kalau bisa Ketawain video gitu. videonya. Nah ini yang kita bikin. Nah
Awalnya kita bikin simulasi kecil. Waktu di sini aku minta warga itu untuk membuat sebuah penerapan gagasan itu pakai yang ada. Nah waktu itu yang ada adalah pelek. Jadi waktu itu kolam lele, mereka biasanya pakai pompa air yang sehari bisa habis 50.000. Sebulan mereka habis 1.500.000. Buat mereka itu gede banget. Akhirnya aku pikir kita bikin kincir yang bisa mompa dari bawah ke atas tapi dengan untuk arus yang nggak kencang. Jadi waktu itu aku bikin semi perpetual, selangnya diputar. Aku pengen warga ini ikut berpikir. Jadi awalnya aku udah tahu bikin gini, cuman aku belum pernah bodoh. Ini apa ya? Pakai apa ya? Aku tuh yang ngelingkar, tapi jangan bikin deh, kita pakai yang ada aja ngelingkar apa ya? Itu bisa nggak tuh pakai bekas beca? Oh ya bisa. Terus aku mau dorong pakai apa ya? Aku butuh yang kayak bentuknya tuh kayak buat kalau didorong air dia bakal gini. Oke ini gimana bisa nggak? Oh jangan terlalu berat ini. Oh botol aqua, aku bilang itu botol aqua. Jadi kita tuh terus-terusan nyumbang gagasan. Selangnya kita bikin. Nah, terus akhirnya aku praktekin, akhirnya dia lihat, oh jadi muter gitu ya bang, gitu kan, jadi gini, oh ya oke siap. Yang bikin aku terharu waktu itu adalah ketika aku pulang, 2 hari kemudian lu belum ada WhatsApp. Dia bilang, bang minta email, aku mau kirim gambar, aku bikin sesuatu. Dia bikin ini. Nah, dia udah bikin sendiri pakai triplek. Cuman yang lucu, dia nggak tahu, aku butuhnya setinggi ini. Karena kan air dari sini mau dikatasin, jadi kalau bikin segitu tetap aja airnya nggak bisa naik karena ketinggian. Muternya sampai tengah lah gitu, prinsipnya gitu. Akhirnya dia cuma nunjukin dia bisa bikin, aku langsung balik lagi daerah Cilamaya, dekat Indramayu. Ini aku bikin lagi aja, tapi balik lagi tetap memanfaatkan yang ada. Di sana ada bambu, dia pakai bambu. Waktu itu ada perusahaan gas di sana, perusahaan energi. Datang nawarin, oh kita pakai CSR kita aja, kita bikin pakai baja ringan, itu bisa awet lama. Aku bilang gini, baja ringan ya, betul, dengan kapasitas, dengan kondisi air seperti ini berapa lama pak? Paling telat 3 tahun kita karat, lain-lain laharnya atau bearing itu akan rusak ya mungkin 6 bulan lah karena air korosi. Nanti kita support terus, aku bilang gitu. Nah itu yang saya nggak mau pak. Kok masyarakat dibikin tergantung? Kalau bambu rusak, mereka tinggal ke belakang rumah, malah aku mundurkan gitu loh. Dan waktu itu menariknya warganya support, iya juga sih, udah bambu aja nih, jangan sampai kita minta lagi kayak gitu. Pride-nya itu harus dibangun. Ininya aja kita bikin pakai kaleng cat, bekas ember cat. Nah, selang satu-satunya yang kita beli. Kalau ini tambang itu dia bekas jemuran apa? Mudah. Akhirnya airnya ke tengah. Nah itu yang salah satu yang kita bikin. Dan memang ya itu yang selalu kita ajak keluarga tuh. Makanya aku kalau ngasih program ke masyarakat tuh bawa motor bawa bensin. Ya masyarakatnya harus berkarya gitu lah. Waktu itu beberapa mahasiswa aku di St. Gallen Swiss, di Prince Songkhla Thailand, De La Salle, Filipina, Malaysia, UMK, Paris, sehingga aku bawa ke daerah-daerah juga buat kayak kalian. Karena aku aktif juga emang, alhamdulillah ngajar di beberapa tempat di luar. Dan mahasiswa asing itu sharing sama warga langsung. Tim aku tuh ada 5 orang dulu. Sekarang udah semua split, aktif masing-masing, tapi masih bareng. Kalau sebulan sekali kita masih kumpul cerita tentang perjuangan kita masing-masing lah. Ini Talonang baru, Nusa Tenggara Barat. Baru ada jalan 2 tahun sebelum aku kesini. Banget lagi. Nah itu yang dan salah satu karya paling sederhana lagi adalah ada satu daerah yang kekurangan air terus. Setelah dilihat ternyata selangnya kecil, mata airnya banyak, selangnya kecil yang mengalirkan ke masjid loh. Setelah kita lihat, oh ini butuh selang.
Udah kita bikin proposal yuk, cari uang buat beli selang. Aku bilang, gua sekolah tinggi-tinggi bukan buat jadi bikin proposal doang, gua mesti mikir, masa iya mahasiswa harus jadi tukang minta-minta juga? Itu mah ya sama aja tukang minta, cuma lebih elit. Waktu itu masih mahasiswa, bos. Nah, akhirnya waktu itu aku analisa adalah perilaku mereka dalam wudhu. Wudhu, kalau keran belum dibuka full, itu belum wudhu gitu loh. Ya nggak sih, kebiasaan kita kebanyakan gitu. Akhirnya di sebelah, akhirnya ada yang wudhu, sama aku nyalain dengan jumlah air yang sama, aku pakai botol aqua aku itu. Sampai-sampai yang wudhu nanya, mas ngapain mas gitu kan? Ya sama wudhu aja pak. Ternyata satu kali wudhu itu bisa habis sampai 3 botol. Itu berarti 4,5 liter. Waktu itu yang aku lakuin apa? Aku ganti kerannya pakai keran dispenser aqua yang didorong pakai gelas, keluar airnya, ditarik, berhenti. Jadi kalau wudhu masuk, berhenti. Warga pas datang mau wudhu, ya, ini jadi buat minum. Ya pak, cuma karena kerannya diganti ya enggak lah, gue bilang. Coba aja minum pak, sakit perut tadi. Ini jadi buat apa? Ini buat apa gitu? Ya ini buat wudhu. Oh, coba. Lucu juga ketawa-ketawa. Kaki ketinggian, ya udah kita rubah. Jadi akhirnya aku tambah bambu ke bawah buat kaki supaya nggak terlalu harus naik. Kalian itu habis sekitar 4.500 buat beli 5 keran. Dan itu memecahkan masalah air. Kan cuma butuh berkarya doang sebenarnya. Di satu daerah lagi nggak ada keran, aku nggak ngada-ngada, aku pakai bambu yang aku panjangin, lubangnya beda-beda. Karena aku lihat perilakunya. Akhirnya aku analisa, yang boros air buat cuci piring, buat anak-anak pulang main bola kotor. Kalau buat dulu cuma butuh segitu, aku bikin kayak keran tapi botol bambu yang aku tarik, kalau tarik lubangnya beda-beda. Ada yang lubangnya gede, kecil. Akhirnya keluar airnya cukup sesuai dengan kebutuhan. Aku tulis yang cuci bola ini, buat yang habis main bola anak-anak ini, buat yang nyuci ambil tarik segini, buat yang ini segini. Akhirnya beda-beda panjang. Air debit air yang keluar. Kenapa bambu? Kenapa nggak beli keran-keran kan paling cuma 5.000 10.000? Ya aku bilang aku pengen warga berkarya. Kalau cuma buat beli sih gampang, tapi kan harus jadi edukasi, empowerment. Nah, aku bilang aku bukan community development. Mendevelop masyarakat oleh pendatang itu hanya akan menciptakan ketidakberlanjutan. Karena terdevelopnya sebuah daerah harus berdasarkan masyarakatnya yang terempower. Masyarakat yang berdaya, daerah tersebut akan berkembang. Orang ini berdaya banget kan, akhirnya dengan sendirinya nanti lingkungannya bakal berkembang. I never develop an area. It's the responsible of the locals. Tahu nggak artinya? Tahu.